ringkesnya itu, introvert itu biasanya orangnya pendiam, suka menyendiri, nggak suka ngobrol ringan, nggak ada gunanya, dia males. Ngomong cuaca, hujan ya, dingin ya, nggak penting. Ngapain ngomong nggak ada gunanya, ya semua sudah tahu sekarang musim hujan. Jadi nggak suka basa-basi. Bismillahirrahmanirrahim. Diri kita, bagian mental, bagian kepribadian itu isinya sebenarnya dua. Ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari. Ini inspirasinya pasti dari Freud. Cuma nanti kalau Freud itu dua itu levelnya. Tapi kalau di Jung yang tidak disadari itu ada dua, sehingga jadinya terus tiga. Yang kita sadari itu ego, yang tidak disadari ada dua. Yang pertama personal unconsciousness, ketidaksadaran personal. Ada kolektif unconsciousness, ness-nya hilang itu. Ketidaksadaran kolektif. Nanti kita lihat. Dan ketidaksadaran kolektif itu isinya 4. Archetype, anima atau animus, shadow, dan self. Yuk nanti kita bahas satu-satu. Jadi ternyata kalau di Freud kan ada bawah sadar namanya id. Itu personal. Tapi katanya Jung kurang ke dalam. Masuk lagi lebih dalam, ada kolektif unconsciousness, ketidaksadaran kolektif. Yang ini sifatnya diwariskan oleh nenek moyang, yang juga membentuk kepribadian kita. Ya nanti kita lihat pelan-pelan. Jangan kesusu. Kalau bahasanya anak sekarang dilemesin aja, jangan kaku-kaku. Kamu tidak usah mencureng mikir serius, nanti malah tidak masuk. Ya, kamu harus santai, terbuka, nanti bisa masuk. Oke, kita lihat ya. Ego. Ego ini jiwa sadar. Kalau ini kalian hari ini sekarang duduk baca buku, nulis, minum, itu kan dilakukan dengan sadar. Persepsi, ingatan-ingatan, pikiran-pikiran itu kan sadar. Loh sekarang sudah 8:30, itu kan sadar. Ini ego, kelihatan di luar, ngontrolnya gampang. Kamu mau apa, ingin mikir apa kan gampang. Ego ini penting karena dari ego lah kita membangun identitas dan kontinuitas. Kalau ada pertanyaan siapa aku atau siapa kamu, jawabannya ya berdasarkan ego selama ini. Filsafat ego dibahas panjang lebar serius antara lain oleh Iqbal dulu. Jadi dengan ego ini kan kamu identifikasi, oh saya di sini mahasiswa Pak, saya di Jogja ini belajar. Kalau di kampus saya mahasiswa, kalau di rumah saya anak, kalau di mall saya konsumen, kalau di ini kan ego. Kamu membangun identitasmu berdasarkan kesadaranmu. Jadi ego isinya kumpulan gagasan, kumpulan tingkah laku yang kita kontrol, kita kuasai, kita tampilkan secara sadar. Hujan-hujan gini enaknya ngapain ya? Itu kan sadar, kamu bisa mikir. Besok pagi enaknya kemana ya? Itu kan sadar. Nah itu level ego. Oke, kalau ini mudah, level sadar.
ada lagi isinya ego itu ini. Ini yang disebut fungsi jiwa. Jadi kalau ada yang tanya mental itu isinya 4 itu. Jiwa kita aktivitasnya 4. Yang pertama sensing, yang kedua thinking, yang ketiga feeling, yang keempat intuiting. Sensing itu paling mudahnya dijelaskan mengindra dengan panca indera. Saya melihat kalian, ini sensing. Loh Pak, itu kan aktivitas fisik Pak, bukan aktivitas mental. Loh kalau fisik saja, mata saja, tidak ada daya melihat, tidak bisa kamu melihat. Telinga saja, tidak ada jiwa, tidak ada daya mendengar, tidak bisa kamu mendengar. Jadi itu fungsi jiwa. Jadi sensing itu gunanya apa? Panca indera itu gunanya apa? Mengalami, experiencing. Panca indera itu kan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk membau ya. Kadang-kadang kalau mahasiswa, kalau hidung untuk apa? Jawabannya hidung untuk mencium Pak, mesti gitu. Lemahnya kalau kamu ciuman pakai hidung. Terus lidah untuk merasa. Ini juga kalau ditanya, loh merasa itu pakai hati apa pakai lidah? Oh enggak Pak, pakai mengecap. Loh yang mengecap itu mulut apa lidah? Terus kamu bingung dewe. Ya. Terus tangan untuk apa? Menyentuh apa meraba? Nanti kalau tak tanya lagi, yang menyentuh dan meraba itu tangan apa kulit? Bingung. Nah, ternyata level itu aja kita masih bingung. Itu panca indera paling simple. Gunanya apa? Mengalami, experiencing. Jadi ketika kalian mengalami, terus kan di situ muncul pengetahuan. Ada daya-daya yang terlibat sehingga muncul pengetahuan dari pengalaman itu. Itu yang pertama, sensing. Yang kedua, thinking. Kalau ini simple. Kalian sudah paham apa itu berpikir. Selama kesadaranmu masih ada, masih jalan, sensing, thinking, feeling, intuiting itu otomatis jalan. Thinking itu berpikir, wah ini mumpung tidak hujan, enaknya pakai kaos saja, nanti mungkin sumuk. Nah itu thinking. Otakmu itu sebenarnya organ tubuh yang paling capek itu akal, otak. Tidak pernah kamu berhenti selama kamu sadar. Kamu begitu masuk ke tadi sampai gerbang nonton, oh sudah banyak yang datang. Itu kan ini pikiran. Terus kamu parkir begitu masuk, minumnya belum ada. Itu kan juga pikiran. Kamu masuk lagi, nyari tempat yang enak, yang bisa senden. Itu pikiran juga. Ini tidak pernah istirahat. Begitu kamu sadar bangun, pikiranmu itu jalan terus. Makanya levelnya level kesadaran. Jadi itu dua aktivitas utama. Yang ketiga, feeling. Feeling ini hubungannya sama rasa. Jadi, evaluating experience itu feeling. Misalnya, tehnya panas. Awalnya sensing. Kamu simpulkan panas itu thinking. Rasa panas itu feeling. Nah, hasilnya apa? Intuiting. Kalau intuiting itu pengetahuan, pemahaman yang muncul tanpa sensing, thinking, feeling. Jadi tiba-tiba muncul di kepalamu apa saat kamu sadar, itu intuiting.
Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba, wah ini kalau ada gorengan enak ini. Muncul tiba-tiba ide gorengan, itu semacam intuiting. Kok tidak tadi-tadi biar bisa beli di luar, di sini baru ngomong gorengan. Nah itu intuiting. Jadi aktivitas pengalaman hidup yang tidak melibatkan sensing, thinking, dan feeling itu biasanya intuiting. Orang kadang menyebutnya intuisi. Intuisi itu tanpa sensing, tanpa thinking, tanpa feeling, tapi lahir pengetahuan. Jadi dapat pengetahuan. Muncul tiba-tiba dalam kondisi sadar, itu intuiting. Oke, jadi saat kita sadar, jiwamu sibuk dengan 4 itu. Terus modelnya apa? Ego yang sadar itu, ini teori selanjutnya terkenal sekali dari Jung tentang extraversion dan introversion. Kalian pasti sering dengar istilah ada orang yang introvert dan extrovert. 2 tipe kepribadian. Ini namanya sikap jiwa kalau katanya Jung. Ya ureanya panjang, tapi ringkesnya itu introvert itu biasanya orangnya pendiam, suka menyendiri. Terus nggak suka ngobrol ringan, nggak ada gunanya, dia males. Ngomong cuaca, hujan ya, dingin ya, nggak penting. Ngapain ngomong nggak ada gunanya, ya semua sudah tahu, sekarang musim hujan. Jadi nggak suka basa-basi, nggak suka beramah tamah. Jadi wajahnya pokoknya datar, lurus, nggak suka. Tidak ekspresif, polos pokoknya. Kalau bahasanya game itu poker face. Oke. Jadi tidak suka rame-rame kayak gini. Mungkin dia duduknya di pojok-pojok gitu. Kalau ada temennya ketawa, dia alah gitu aja ketawa. Ya. Loh iya, itu cirinya orang introvert. Dia tidak nyaman dengan keramaian. Dia lebih suka sedikit orang atau malah sendirian dia suka. Tidak suka diganggu. Kalau diganggu dia sebel, dia pengennya menyendiri. Itu biasanya orangnya introvert, pendiam. Terus awas biasanya. Dia selalu lihat lingkungan sekeliling. Selalu waspada. Sebelum ngomong dia mikirnya panjang. Jadi banyak berpikir sebelum ngomong. Itu antara lain cirinya itu. Kalau sudah ngomong biasanya serius, terus to the point, tidak mau basa-basi. Kalau sudah jengkel tidak bisa diajak ngobrol, diem aja. Mau dari mana mas? Dari tadi. Ya. Itu sebenarnya kalau ada orang jawab kayak gitu, maksudnya apa? Sudahlah kamu tidak usah tanya-tanya, minggirlah. Jadi bukan urusan dia ingin ngelucu, ya memang kamu minggir, jangan deket-deket. Males aku jawab pertanyaanmu, kan gitu. Jangan ganggu. Kok jalan saja mas? Ya emangnya ngerangkak misalnya. Ya, pokoknya jawabnya apa enak ngono. Dia pinginnya sendiri. Itu orangnya kecenderungannya introvert. Yo ilustrasinya begitu, tapi maksudnya pendiam, tidak suka keramaian. Jadi ya kalian bisa meraba dirimu, lebih suka banyak teman atau lebih suka sendiri. Kalau lebih suka sendiri, ya nanti kecenderungannya mungkin introvert. Ada kebalikannya ekstrovert. Kalau ekstrovert ini suka rame, selalu antusias, semangat, wow, suka sosialisasi, berinteraksi, bergaul mudah. Kalau ngomong
kadang tidak dipikir spontan. Yang penting rame. Kalau dia ada terus jadi rame, pandai mencairkan suasana. Terus suka caper. Ya, orang suka keramaian, suka bareng-bareng itu kan biar orang mendekat ke dia terus, makanya dia suka cari perhatian. Karena dia menyukai popularitas. Biasanya kelihatan pede, sigap. Selalu dikelilingi banyak orang karena memang dia ingin bareng banyak orang. Ini biasanya orang ekstrovert. Jadi kepribadian yang keluar. Kalau introvert kepribadian yang ke dalam. Jadi mungkin rame di dalam dirinya. Kalau ekstrovert itu rame dalam dirinya, dikeluarkan. Ya setiap orang sebenarnya punya kadar tertentu, cuma ada dominannya. Kalian kecenderungannya suka yang mana? Ekstrovert apa introvert, itu sikap jiwa. Ya tinggal kalian hitung dalam sehari-hari itu kalian lebih banyak dan lebih suka bergaul rame dengan orang apa menyendiri. Ya nanti kelihatan ya. Kalian juga begitu. Kalau lihat temanmu introvert atau ekstrovert, ya harap dimaklumi karena itu watak, sikap. Yang introvert dipaksa banyak omong susah. Kebaliknya yang ekstrovert kamu suruh diem lebih susah lagi. Dia pinginnya rame. Nanti ada apa-apa dikomentari, ada apa-apa rame. Itu ekstrovert. Kalau nonton sepak bola sama orang ekstrovert enak. Kalau sama orang introvert, diam dia, tidak bisa teriak-teriak. Ya, malah mungkin dia tidak suka bising, berisik. Tidak mungkin dia diajak nonton konser musik rock misalnya, tidak bisa dia. Ya, oke. Jadi itu tipe orang yang sadar tentang dirinya mungkin bisa nanti mengembangkan diri. Yo ini bukan harga mati. Bisa dibiasakan, bisa dilatih, itu nanti namanya pengembangan diri. Tapi punya karakter dasar introvert atau ekstrovert.